padahal tiap kali ngajari mahasiswa pasti nyebutin merek itu semuanya. Ya, disensor. Ya, oke. Baik. Nah, kita akan praktekkan. Ya. Misalkan ini sudah dilakukan MLD. Jadi compression bandaging itu dilakukan setelah MLD. Maka Pak Yoga menuliskan LDT atau CDT yang pertama adalah MLD. Itu artinya itu dilakukan terlebih dahulu. Baru setelah MLD kita lakukan compression bandaging. Gitu ya. Nah, anggap saja ini sudah dibersihkan, sudah didesinfektan, termasuk rambut-rambut sudah dicukur. Ya. Enggak dicukur Pak, ya pokoknya pre-memory gitu saja ya. Oke, memory. Nah, berikutnya adalah kita ukur panjang stockinette yang kita butuhkan, karena ini ya karena ini memang nggak udim ya, jadi kecil ya. Kita sesuaikan antara ukuran stockinette dengan ukuran udim pada lengan pasien. Ya. Kita ukur, ya. Teruskan ya. Asisten pegangin dong. Nah, tujuannya asisten ini pegangin di sini. Yes. Nah, good. Ya. Kita ukur panjangnya mulai dari ibu jari, ya, sampai dengan aksila. Ya, sehingga ini adalah target kita untuk kita bandage. Karena ini biasanya agak melar, kita bisa nambahin, ditambah dikit gitu ya. Kita potong. You. You. Mas Ade, guntingnya nggak ada sih. Oke, nah setelah kita pasang, ya, pasang seperti ini, kira-kira sejajar dengan pangkal ibu jari, ya, sejajar dengan pangkal ibu jari kita buat lubang. Kita buat lubang dengan cara membuat irisan segitiga. Ya, nah, kita buat lubang dengan cara membuat irisan segitiga ya. Nah, oke. Bukan dengan dilubangi seret gitu, bukan, tapi membuat irisan seperti segitiga. Kemudian kita gulung. Kenapa, Mak? Ini kayaknya stok lama ini. Iya, kayak baju. Harusnya dikasih kapur baru sih. Ya. Nah, ini memang mahasiswa begitu tuh. Kalau praktek compression bandaging, ini stockinette ini selalu habis. Kenapa? Terutama pada mahasiswa yang hobi mancing. Sedih saya. Dibagikan itu loh. Stop. Nah, masukkan ya. Nah, setelah masukkan, kemudian stockinette kita gulung atas. Nah, sampai. Ayo nanti ambil. Nah, sebelum kita lakukan aplikasi, kita pastikan tidak ada yang stockinette yang terlipat. Contohnya terlipat seperti ini. Nah, ini berarti stocking ini dia posisinya terlipat. Ketika terlipat seperti ini, ya, terutama terlipatnya dari horizontal, kita nanti berikan compression, ini akan menghambat pengaliran limfe, ya, sehingga kita harus pastikan, ya, tidak ada yang
lipat. Oke? Aman? Yes. Nah, berikutnya ya. Kita pasang softband. Ya, softband. Karena ini softbandnya baru, nanti saudara bisa pakai yang softband bekas juga bisa. Pak, baru aja bayar UKT ini berapa untuk baru? Gitu kan? Ini softband satu ini harganya 25.000. Jauh lebih mahal. Itu, tapi kalau dipakai dibelikan tisu toilet ya dapat 2 ini. Ya mending tisu toilet. Ya kan? Heran. Ya, tapi saya juga jadi kangen kan di apa? Di Sarasehan itu kan kok nggak ada komplainan tisu toilet. Padahal itu sengaja ada tisunya nggak Pak Yoga ambil gitu kan? Mau. Enggak. Itu sengaja memang. Sengaja. Ini termasuk ini harusnya gunting ini pengadaan baru. Ya karena kan udah gunting sudah tumpul gini ini harusnya kan diasah atau beli baru lagi harusnya kan, tapi oke. Ya, kita buat lubang dengan cara membuat segitiga sama persis ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan penggulungan dari softband ya, ini gulungan itu dia ada di bagian atas ya. Nanti gulungnya seperti ini, bukan begini, paham ya? Kalau letak gulungan ada di bawah, begitu ini terlepas gelundung di sana ya, maka ini gulungan ada di atas supaya lebih mudah dikendalikan. Oke. Nah, boleh dari medial ke lateral, boleh dari lateral ke medial ya. Nah, ini adalah lateral ke medial. Kalau begini berarti gulungannya dari medial ke lateral. Oke. Nah, suka yang mana? Iya, Pak Sukadarwanto. Oke, kita masukkan seperti ini ya. Kemudian kita buat gulungan ya. Nah, satu kali dulu gulungan di bagian wrist, atas wrist ya. Kemudian mengarah ke tangan ya. Tangan seperti ini, gulung terus ya. Nah, ke tangan seperti ini. Nah, kalau sudah 2 kali kita menuju ke proksimal. Nah, ketika dari wrist ke proksimal, ini gulungan softband ini mau overlapping. Overlapping itu tumpang tindih berapa persen? Ya. Overlapnya itu berapa persen? Kalau ini kan 50% nih tumpang tindihnya. Kalau begini berarti ini tumpang tindihnya 75%. Tapi kalau begini ini tumpang tindihnya 25%. Nah, semakin tinggi overlapping softband maupun bandage nanti, itu akan menentukan seberapa besar kompresinya. Nah, seberapa besar ini nanti kita bahas di teori compression bandaging, membutuhkan kompresi seberapa besar gitu ya, karena yang dibutuhkan inti dari compression bandaging itu adalah besar kompresi atau besar tekanannya ya. Katakanlah kita ambil yang 50% ya, kita gulung ya, kita gulung ini 50%. Ya, ini kita gulung terus konsisten ada di 50%. Ya. Oke. Nah, masih kurang, maka kan sampai sini ya. Kita tambah lagi. Bisa gimbal ya.
Ya, kita tambah lagi. Cara nyambungnya ini kita letakkan ada di bawahnya. Nah, ini cara nyambungnya. Oke. Kita letakkan di bawah seperti ini. Kemudian kita gulung di atasnya, kita lanjutkan 50%. Ya. Nah, sampai pangkal aksila kan? Nah, terus seharusnya di klinis kalau sudah sampai di aksila kita potong kan? Nah, tapi yo sayang kan 25.000 kita buang percuma kan? Nah, karena ini hanya untuk pendidikan, kita gulung ke bawah lagi ya. Tetapi karena gulung ke bawah, maka untuk menurunkan kompresinya, maka overlappingnya kita turunkan. Tadi kan overlapping 50%. Nah, ini kita turunkan overlappingnya menjadi 25% gitu. Supaya nggak ikut-ikut nambah kompresinya. Oke. Oke. Nah, terus masih ada lagi. Eman-eman ini. Ya, kita naik lagi lah. 25% ya. Oke. Nah, karena 25% ini overlapping yang paling rendah ya. Nah, untuk merekatkannya Pak Yuga butuh leukoplas. Nah. Moga-moga ini masih lengket. Apa? Kejurah apa? Emang bisa? Bisa dong, enggak lah. Enggak, kayak emang dia tuh suka. Jangan sampai ada yang terlipat karena nanti bisa mengganggu. Ya, kita tempelkan. Oke, sudah. Nah, sudah. Berikutnya kita lakukan bandage-nya. Kalau bandage-nya karena ini ukurannya kecil, kita pilih bandage yang ukurannya kecil. Tapi kalau mau pakai ukurannya seperti ini boleh Pak Iza, boleh. Ya, Kita tidak ada masalah. macam Oke. ini. Nah, yang pertama kita bandage dulu bagian wristnya Bisa kita. ya. Nah, ini sebagai kunci atau anchor ya, kunci atau anchor. Kita bandage sekeliling seperti ini ya. Oke. Itu dari ke atas. Sebanyak apa? Digulung saja ya Sampai habis. sampai habis ya. Kenapa? Bagian tangan ini harus mendapatkan kompresi yang lebih tinggi. Artinya kompresi yang kita lakukan ini haruslah gradasi. Yang paling perifer ini tekanannya harus yang lebih tinggi. Semakin ke arah proksimal tekanannya semakin berkurang. Jangan sampai terbalik. Ini yang rendah, di sini yang paling tinggi tekanannya. Kalau terbalik, yang di bawah ini tekanannya rendah, di dekat di lengan atas tekanannya terlalu tinggi, cairan malah iya ya, bengkak di distal semakin besar. Justru ya, kita mau mengalirkan cairan menuju ke proksimal gitu ya. Nah, tidak perlu, ini adalah short stretch bandage, ini memang ada tekanannya, tapi ketika kita mengaplikasikannya kita tidak perlu stretch seperti tapping. Kalau kita pasang stretching kan di stretch kan, ini tidak usah di stretch ya. Nah, caranya bagaimana? Cukup diletakkan seperti ini aja. Oke. Nah, tekanan yang kita lakukan itu dengan cara multi layer ya. Multi layer itu maksudnya dengan memberikan
lapisan yang lebih banyak, bukan dengan menambah stretch ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut dengan bandage yang ukurannya lebih besar. Oke. Cara nyambungnya ya. Cara nyambungnya seperti ini supaya sudah kelihatan. Letakkan ada di bawahnya. Set. Kemudian kita bandit ulang buat kuncian. Nah, seperti ini. Nah, 2 kali. Nah, kemudian baru kita berputar. Nah, inilah overlappingnya berapa persen. Kalau yang bandit ini, saudara nanti boleh belajar mulai bandit ini. Ini tujuan garis tengahnya itu bukan variasi. Ini sebagai tambahan. Penanda. Kalau overlappingnya tepat ada di tengah, ini berarti overlappingnya 50% gitu loh. Ya, ini kalau bandit yang ini untuk bandit pemula. Karena ada penanda garisnya ini, kalau pas overlappingnya ada di garis tengah, ini berarti tandanya overlapping 50%. Oke? Oke, kita lilit terus. Overlappingnya 50%. Kita sambung ya. Sambung overlappingnya perlu kita benahi ya sudah, kita ini aja enggak apa-apa ya. Oke. Kemudian kita balik ke distanya tadi berapa overlappingnya? 75%. Harus lebih rendah ya, supaya tidak nambah-nambahin kompresi. Aku kasih tahu. Oke. Kita sambung lagi. Yang ujung tadi 2 kali. Gimana? Yang bagian Ya. brisnya 2 kali. Ya. Terus nah ini tadi kita 50%, kita tambah tekanannya, berarti kita juga gunakan yang 50% juga ya. Nih, nah. Naik terus. Ini hal ini jangan berubah. Nah, karena berubah nanti akan membuat settingannya juga berubah. Berapa ini? Kita sudah menghabiskan 4 komprilan kan? 4 bandit, ini baru 1 lengan ini. Oke, terus masih 50%. Nah, ini yang di sini kita apa namanya? Setting supaya lebih rapi. Kita turun.
Kita pakai ini ya, tambahnya pakai ini ya. Habis. Kalau bedanya bandit yang masih baru dengan bandit yang sudah lama seperti ini. Ada Ini ya. Nah ini yang, kalau kita paksa dia kan kayak apa ya? Nekuk gitu ya. Nah ini yang harus kita waspadai, waspadalah. Ya. Memang kalau banditnya sudah, ini udah ngongkor ini ya. Nah, ini yang kita harus mewaspadai kalau menggunakan bandit bekas seperti ini. Oke. Nah. Oke. Nah, satu lagi. Dan 6. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ada ngelinting seperti ini kita harus rapikan ya. Nah, yang ngelinting seperti ini kita harus rapikan. Ya, oke. Ini kalau memang resikonya bekerja menggunakan bandit yang sudah ngelongkor lama ya seperti ini. Nah, supaya saudara juga perlu tahu itu. Kembali lagi, selesai. Selesai. Dan di akhir ya kita lipat. Pastikan akhir dari bandage ya ada kuncinya ini. Yang kita kunci ini adalah kunci. Ini selalu ada di bagian lateral. Ya, ada di bagian lateral. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Supaya ini tidak meleset, Kok bisa? Nggak bisa. Kenapa kan mau yuk. Nah, supaya ini tidak, untuk mencegah meleset ya, kita bisa merekatkan satu dengan yang lainnya dengan menggunakan lekoplas. Nah, ini tujuannya supaya meminimalisir pergeseran dari banditnya. Nah, nanti kita bisa cari kira-kira mana yang berpotensi untuk meleset ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai kita bandage ya, kita cek angkatlah tangannya. Wah, good. Ya, kita cek. Kita pastikan mulai dari distal tekanannya ini paling kuat
Ya, kemudian semakin ke atas tekanannya semakin ringan, semakin kendor. Ya, kita harus pastikan cek dulu. Oke. Setelah itu, ya, kita tanyakan apakah ada rasa nyeri setelah selesai pasang bandit, Mas? Kebas. Ada yang merasa kebas. Ketika merasa kebas, ya, terasa kebas ada di sini, apa yang harus kita lakukan? Stretching. Iya, kita bongkar lagi banditnya. Oke? Nah, ya. Nah, tidak hanya kebas, kita tanyakan kepada pasien apakah ada rasa sensasi tidak nyaman itu, termasuk juga kita cek, ya, Aliran darah. tes pengisian kapiler atau kapilari refill, ya. Kapilari refillnya kita tes, ya. Ini masih baik atau tidak? Ini bisa melakukan tes kapilari refill? Bisa ya, ditekan pada kukunya, harusnya awalnya berwarna pink atau merah, kemudian kita tekan, kuku berubah menjadi putih, lalu kita lepaskan, harus kembali lagi berwarna pink atau merah dalam waktu kurang dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik berarti ada penekanan yang berlebihan pada bandit ini. Oke? Ini karena pasien ini dia adanya rasa kebas, berarti ada yang salah. Kita bongkar. Kita bongkar, kita praktek lagi atau enggak? Enggak usah ya. Saudara langsung praktek ya. Ya, oke, Pak Yuda membongkar ini, saudara silahkan praktek.